Shalom, selamat malam kepada Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Yusuf Christopher Sitorus dengan NPM 23600. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Konsistensi DGI dalam membuat cita-cita menuju gereja Kristen yang esa di Indonesia, berdasarkan tinjauan terhadap pembahasan keesaan gereja di sidang raya DGI hingga 1984. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan yang berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Saya berusaha melihat sejauh mana DGI konsisten akan cita-cita dewan-dewan gereja di Indonesia, itu gereja Kristen yang esa di Indonesia. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Dalam perpecahan yang terjadi di dalam gereja-gereja di masa lalu, juga perbedaan dalam ajaran sampai kini masih dikaji ulang dan dilakukan secara terus-menerus. Gereja Kristen telah menegaskan prinsip-prinsip teologis tentang rekonsiliasi dan tantangan untuk mencari kesatuan yang nyata dengan kembali kepada perspektif yang berakar di jantung pesan Kristen. Perpecahan historis sekarang juga dilihat sebagai faktor yang juga berkontribusi pada perpecahan di antara orang banyak dan bangsa yang lainnya. Di banyak bagian dunia, orang-orang Kristen dari gereja-gereja yang terpecah datang bersama untuk berdoa bagi rekonsiliasi dan ikut terlibat dalam kesaksian bersama dengan pemahaman baru tentang tuntutan pesan Kristen. Adapun untuk mengatasi perpecahan ini, maka dengan menemukan cara untuk mengungkapkan keutusan yang sejati dalam iman, ibadat, dan juga pelayanan. Namun itu bukan berarti keseragaman mutlak dalam segala hal, tetapi keragaman yang dapat diterima dengan tidak menghalangi ekspresi persatuan, yaitu gereja-gereja menegaskan kembali keyakinan mereka bahwa Injil Kristen pada dasarnya adalah pesan mengenai persatuan dan rekonsiliasi, juga mewartakannya bagi dunia sehingga menjadi tanda rekonsiliasi pada dunia. Rekonsiliasi gereja-gereja di Indonesia ini terwujud dari hasil gerakan-gerakan oikumene di Indonesia yang terbentuk pada 1942 sampai dengan 1945 setelah Perang Dunia Kedua, yang mendorong Indonesia untuk berdiri sendiri. Adapun Dewan Gereja-Gereja di Indonesia merupakan hasil dari gerakan-gerakan oikumene di Indonesia. Pembentukannya dilaksanakan pada konferensi yang bertepatkan pada tanggal 21 sampai dengan 28 Mei tahun 1950 di STT Proklamasi. Dalam acara ini dibuat juga anggaran dasar DGI. Gerakan-gerakan ini dibentuk sebagai kesadaran oikumene antara orang-orang Kristen dengan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Entah berkembang akibat dari ikutnya wakil-wakil Indonesia dalam pertemuan gereja-gereja yang ada di Indonesia, internasional seperti IMC di Yerusalem pada tahun 1928, Tambaran pada tahun 1938, dan DGID serta Konferensi Kristen Asia Timur. Solidaritas sebagai bangsa juga menjadi pendorong bagi kesatuan. Untuk itu maka beberapa persiapan dilakukan, seperti pada Mei 1946 dibentuk Dewan Permusyawaratan Gereja-Gereja Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Kemudian pada Maret 1947 terbentuk Majelis Kristen di Indonesia bagian timur yang berpusat di Makassar, yang sementara hingga sampailah terbentuknya DGI. Pada awal 1949 terbentuk pula Dewan Gereja-Gereja Sumatera. Selain itu juga karena adanya situasi politik yang kurang mendukung, banyak tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan keesaan gereja di Indonesia. Seperti pada tanggal 23 Januari 1948 dikeluarkan surat kepada beberapa pemuka Kristen yang ada dan pemimpin gereja untuk membentuk sebuah panitia perancang untuk menyiapkan pembentukan DGI itu sendiri. Surat tersebut ditandatangani oleh DS T. Siombing yang berasal dari Sumatera, juga DS B. Probowinoto yang berasal dari Jawa, serta DS W. J. Rumambi yang berasal dari Indonesia bagian timur. Pada tanggal 6 sampai 12 Februari 1949, konferensi persiapan pembentukan DGI di Gedung Gereja Paulus, Jakarta, yang diikuti sebanyak 29 gereja-gereja di Indonesia. Di sini dinyatakan bahwa hasrat untuk membentuk DGI. Konferensi ini dihadiri oleh Sekum DGD,
Dr. Fisher T. Hoflit dan Sekum Dewan Pegabaran Injil Internasional, yaitu Dr. Ramson. Pada tanggal 21 sampai dengan 28 Mei 1950 diadakan pula konferensi pembentukan DGI. Serta pada tanggal 25 Mei 1950 konferensi pembentukan DGI ini membentuk deklarasi DGI yang diumumkan. Sejak waktu itu DGI harus bersidang sekali 4 tahun lamanya dengan membahas rencana-rencana baru, pengeluaran keputusan-keputusan baru, serta mengadakan pergantian pengurusan DGI. Awal mulanya sidang raya DGI terdiri dari 5-7 orang utusan saja dari masing-masing gereja. Mereka memilih 5 menjadi majelis ketua yang memimpin persidangan. Sidang raya tersebut merupakan instansi terakhir penentu kebijaksanaan, penerima penanggung-jawaban keuangan, serta program dari Badan Pekerja Lengkap. Memilih DPPH termasuk juga seperti Sekretaris Umum dan Bendahara DGI. Sidang raya DGI tersebut terjadi pada tahun 1950. Pada sidang raya itu tersebut, anggaran dasar DGI disetujui oleh peserta konferensi dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia yang menjadi wabah untuk himpunan gereja-gereja yang ada di Indonesia demi mencapai cita-cita, yaitu Gereja Kristen yang Esa di Indonesia dalam sebuah naskah yang berjudul Manifest Pembentukan DGI. Pada tahun 1970, sidang raya DGI dilakukan bertepat di Pematang Siantar pada tanggal 30 Oktober 1971 lebih tepatnya. Dengan penjabaran laporan dari seksi keesaan dan kesaksian. Sidang diadakan untuk membahas perubahan tambahan serta perbaikan. Dan diambil keputusan serta menetapkan beberapa hal perubahan-perubahan yang dicatat oleh Dr. Abinero, seperti kebutuhan masyarakat akan keselamatan tercermin dalam kebiasaan kehidupan sehari-hari. Kemudian, jika dalam umat Kristen keselamatan adalah pokok perhatian, ada 3 unsur dalam pengertian keselamatan, yaitu menyangkut pribadi seseorang, yang terutama dan hampir semata-mata menyangkut segi dalam rohani jiwa seseorang tersebut. Beberapa latar belakang gambaran tentang keselamatan di kalangan Kristen, yaitu pengaruh teologi Barat, sikap para pengabar Injil Barat yang datang ke Indonesia, serta situasi kolonial yang tidak menolong bahkan menghambat orang Kristen memberi perhatian terhadap kehidupan yang bersifat politik, ekonomi, serta kemasyarakatan. Pada tahun 1976, sidang raya DGI dilaksanakan di Salatiga dengan tema Yesus Kristus membebaskan dan mempersatukan. Tema tersebut diambil untuk merenungi tindakan-tindakan Allah dalam Kristus yang membebaskan, menyelamatkan, serta tindakan-tindakan yang disaksikan Alkitab. Perkembangan DGI pada tahun 1950 sampai 1984 mengalami banyak perubahan serta perkembangan. Pertama sekali, sidang lengkap tersebut gereja-gereja di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 28 Mei 1950 di Jakarta. Itu merupakan tahun pembentukan DGI. Serta sidang lengkap kedua dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 30 Juni 1953 di Jakarta juga dengan tema Yesus Kristus adalah harapan dunia. Sidang tersebut juga berkelanjutan. Sidang lengkap ketiga DGI yang sama juga di Jakarta dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 17 Juli 1956 dengan tema keesaan kita dalam Kristus dan perpecahan suku gereja. Sidang keempat juga dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3 sampai 13 Juni 1960 dengan tema Yesus Kristus adalah terang dunia. Sidang terus berlanjut. Pada sidang kelima yang dilaksanakan di Jakarta juga
bertepatan pada tanggal 3 sampai 14 Mei 1964 dengan tema Yesus Kristus adalah Gembala yang baik. Sidang ke-6 dilakukan di Makassar pada tanggal 29 Oktober sampai dengan 8 November tahun 1967 dengan tema Tengoklah aku jadikan semuanya baru. Dengan subtemanya adalah pembaharuan manusia, gereja, dan masyarakat. Sidang raya ke-7 juga terus berlanjut di Pematang Siantar pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1971. Temanya adalah disuruh ke dalam dunia dengan subtema tugas kita dalam negara Pancasila yang membangun. Tema ke-8 berlangsung pada tanggal 1 sampai dengan 12 Juli 1976 di Salatiga dengan tema Yesus Kristus membebaskan dan mempersatukan. Sidang ke-9 dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 31 Juli 1980 di Tomohon dengan tema Datanglah Kerajaan. Subtemanya adalah Roh Kudus memperbarui gereja menjadi saksi dalam pergumulan bangsa. Dan yang terakhir, sidang dilakukan pada tanggal 21 sampai dengan 31 Oktober 1984 di Ambon dengan tema Yesus Kristus kehidupan dunia. Subtemanya harapan dan keprihatinan bangsa dan gereja memasuki abad ke-20. Kesimpulan dari artikel yang saya bahas adalah gereja sejati adalah penerus Allah kepada manusia dalam menjalankan misinya, dan sepatutnya disadari bahwa tujuan misi gereja pertama sekali adalah Allah itu sendiri. Orang Kristen berfokus kepada keselamatan yang bersifat rohani, bukan jasmani maupun material. Maka dari itu, DGI dibentuk menjadi wadah berhimpun gereja-gereja di Indonesia untuk menyatukan berbagai dominasi gereja serta denominasi gereja dan menghilangkan pengaruh budaya barat yang mana dapat menyebabkan perpecahan pada gereja-gereja yang ada di Indonesia. Sekian hasil presentasi saya. Saya Yusuf Christopher Sitorus mengucapkan terima kasih. Salam sehat.